Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video Zona Bogor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dalam video kali ini, aku mau kasih lihat situasi di puncak sebelum penertiban PKL dan sesudah pembongkaran PKL di sepanjang Jalan Raya Puncak. Buat yang punya kenangan indah nih di Jalan Raya Puncak, semoga video ini bisa mengobati rasa rindunya. Jadi video ini aku rekam di tahun 2022 dan juga 2023, tentunya sebelum adanya pembongkaran PKL. Jalanan yang sedang aku lalui ini sekitaran agrowisata Gunung Mas. Zoner bisa lihat sendiri ya, masih banyaknya PKL di sepanjang jalanan ini. Pembongkaran PKL sepanjang Jalan Raya Puncak dilakukan dua tahap. Yang pertama itu dilakukan pada bulan Juni 2024 dan tahap 2 itu dilakukan pada bulan Agustus 2024. Pembongkaran yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang penataan bangunan dan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang ketertiban umum di Kabupaten Bogor. Pada tahap 1 di tanggal 24 Juni 2024 dilakukan pembongkaran ke sejumlah lapak PKL sebanyak 331 PKL sepanjang Jalan Raya Puncak. Lalu pada tahap 2 di tanggal 26 Agustus 2024 pembongkaran sebanyak 196 bangunan PKL dibongkar. Area pembongkaran dimulai dari sekitaran Gunung Mas, Masjid At-Taun hingga Puncak Pas. Di sebelah kiri jalanan itu, tepatnya di belakang warung-warung, dulunya tuh kebun teh yang luas, syahdu, dan indah banget. Sekarang sih menjadi tempat wisata yang entah kapan diresmikannya. Siap-siap ya untuk melihat before afternya. Kalau ini sih suasana puncak setelah hujan turun kabut. Di belakang para PKL itu adalah kebun teh yang luas. Kalau sekarang sih kebun teh itu sedang proses pembangunan tempat wisata baru. Jadi ini kebun teh yang luas, indah, dan syahdu yang aku maksud tadi sebelum ditebang habis untuk dijadikan tempat wisata. Dulu di kebun teh ini tuh banyak yang menghabiskan waktu untuk sekedar menghirup udara segar, nongkrong, dan foto-foto. Dan tentunya banyak juga nih berjajar warung PKL sepanjang kebun teh ini. Kalau Zoner mau lihat kenangan di sekitaran kebun teh ini, bisa lihat di YouTube Zona Bogor ya. Karena dulu aku pernah bikin video di sekitaran kebun teh ini. Dan ini dia tempat wisata baru yang tadi aku maksud. Info yang beredar, pembangunan objek wisata ini dihentikan sementara oleh pejabat Bupati Bogor yaitu Bapak Asmawato Sepu. Beliau menjelaskan peninjauan ulang itu dilakukan atas restu Pemprov Jabar sebagai bentuk dukungan dan komitmen penataan kawasan wisata puncak. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengganggu area resapan air. Tempat wisata ini dibangun di lahan seluas 16 hektar milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN, bekerja sama dengan PT Jaswita sebagai BUMD Provinsi Jawa Barat. Lanjut yuk, kita naik lagi ke atas, tentunya masih di Jalan Raya Puncak Bogor. Siapa nih yang sering makan mie di sekitaran jalanan puncak ini? Sekarang tinggal kenangan. PKL yang terdampak pembongkaran akan direlokasi ke Res Area Gunung Mas. Res Area Gunung Mas itu memiliki kapasitas 516 kios. Sekarang yuk kita lanjut lagi jalan ke atas. Kenapa sih di Jalan Raya Puncak itu sering banget terjadi kemacetan? Menurut informasi yang aku baca nih, sejak diresmikannya Jalan Tol Jagorawi sepanjang 59 km pada tanggal 9 Maret 1978, minat masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata ke puncak itu semakin meningkat pesat. Hal ini menyebabkan kawasan puncak yang meliputi 10 kecamatan di Kabupaten Bogor dan juga Cianjur menjadi semakin padat. Kondisi ini diperparah dengan adanya lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara terutama dari negara-negara Arab sejak tahun 1985. Keindahan alam puncak yang asri itu menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama mereka yang berasal dari negara yang beriklim panas seperti Arab Saudi. Namun, lonjakan jumlah pengunjung ini mengakibatkan kemacetan yang sangat parah. Dan untuk mengatasi itu, sistem buka tutup jalur atau one way diberlakukan setiap akhir pekan sejak tahun 1986 dan masih terus diterapkan hingga saat ini. Jalur Puncak Bogor menerapkan sistem one way untuk mengurangi kemacetan dan mengatur lalu lintas, terutama saat akhir pekan atau musim liburan tiba. Sistem one way yang diberlakukan itu mengubah jalan yang tadinya dua arah menjadi satu arah, sehingga lebih banyak nih kendaraan yang bisa melintas dalam beberapa ruas jalan.
Sistem one way diterapkan secara situasional, tergantung kondisi arus lalu lintas di lapangan. Biasanya sih jadwal one way kalau ke arah puncak itu mulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang. Dan kalau untuk ke arah Jakarta itu biasanya dimulai dari pukul 12.30 hingga pukul 18 sore. Tentunya waktu tersebut itu tetap kondisional ya. Selain one way, kebijakan ganjil genap di puncak juga selalu diterapkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan menjaga kebersihan lingkungan. Biasanya sih kebijakan ganjil genap itu berlaku pada jam-jam sibuk aja nih, yaitu pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Buat para pemotor, jangan lupa bawa jas hujan ya, karena kalau hujan sudah tidak ada lagi warung pinggir jalan untuk berteduh di sepanjang Jalan Raya Puncak. Dan inilah wajah baru Jalan Raya Puncak Bogor setelah dilakukan pembongkaran terhadap ratusan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Puncak. Sekarang jalur puncak ini lebih clean dan view-nya itu lebih terlihat jelas. Jujur aku sih belum pernah lewat sini saat malam ya, entah segelap apa, tapi nanti coba kita kapan-kapan bikin videonya deh ya. Sekarang tuh di sepanjang Jalan Raya Puncak diberi garis zigzag kuning yang artinya dilarang parkir untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara itu di sepanjang Jalan Raya Puncak saat ini diberi tanaman sebanyak 1.370 tanaman pucuk merah di lokasi bekas pedagang kaki lima. Tanaman tersebut selain untuk menangkal parkir liar dan kembalinya PKL, penempatan tanaman dengan pot berbahan logam itu sebagai pengaman tepian jalan yang belum dipasangi pagar pembatas. Gimana nih Zoner, lebih enak puncak dulu apa puncak dengan wajah baru kayak sekarang gini? Sepanjang jalan ini sih masih ada beberapa PKL yang berjualan dan makin sore sih makin banyak nih yang nongkrong di sepanjang jalanan ini. Puncak Bogor adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Puncak terletak 70 km sebelah tenggara dari Jakarta. Wilayah puncak terletak di antara kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango di sebelah selatan dan pegunungan Jonggol yang sering disebut Hutan Prabu Siliwangi di sebelah utara. Sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Daerah ini terkenal juga sebagai daerah wisata pegunungan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Wilayah puncak berada pada ketinggian rata-rata 700 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara yang rata-rata mencapai 14-20 derajat Celcius. Keindahan alam daerah ini tuh memukau Presiden Soekarno sehingga ia membangun sebuah restoran untuk menikmati keindahan alam di puncak, yang kemudian diberi nama Restoran Riung Gunung. Selain itu, terdapat juga tempat-tempat rekreasi dan agrowisata yang indah di daerah puncak. Jadi wajar sih ya, daya tarik puncak tuh emang gak perlu diragukan lagi. Selain menjamurnya villa dan tempat wisata di daerah puncak, kafe-kafe baru pun bermunculan di puncak Bogor. Jadi wishlist liburan di puncak tuh banyak banget. Gak heran sih ya kalau tiap weekend di daerah puncak Bogor tuh selalu macet. Ada yang kapok ke puncak gak? Atau malah candu banget nih buat balik lagi untuk liburan di daerah puncak Bogor? Tipsnya sih kalau nggak mau kena macet parah di puncak, liburan ke puncaknya itu saat weekdays dan berangkatnya itu pagi-pagi banget. Ada yang punya kenangan di sepanjang Jalan Raya Puncak ini nggak? Sekarang situasinya seperti ini. Oh ya, by the way, di sekitaran jalanan ini tuh ada yang sedang kontroversial, yaitu tidak dibongkarnya Asep Strawberry. Beberapa alasan kenapa Asep Strawberry tidak dibongkar, infonya restoran ini memiliki sertifikat dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Restoran Asep Strawberry juga masih berpeluang untuk mendapatkan izin jika mempertimbangkan status lahan dan sempadan. Dulunya tempat ini adalah Rindu Alam, kemudian setelah resmi tutup, tempat ini sekarang menjadi restoran Liwet Asep Strawberry. Dan restoran ini pun tutup untuk sementara. Sekarang mari kita melipir ke Warpat.
Warpat ini dulunya pangkalan angkot jurusan Cipanas Cianjur. Lalu kemudian pada tahun 2010 berubah menjadi Warpat. Warpat itu sendiri adalah singkatan dari Warung Patra, sebuah tempat kuliner yang berlokasi di Jalan Raya Puncak. Ada yang punya pengalaman apa nih di Warpat? Yuk share di kolom komentar, dan aku akhiri videonya sampai sini aja ya. Terima kasih sudah menonton video Zona Bogor sampai selesai. Dukung terus channel Zona Bogor dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.